Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya dalam Sapaan Gembala GKI. Hari ini kita bersyukur karena kembali mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman-Nya, sekaligus mempersiapkan diri kita di dalam kebenaran Tuhan untuk memasuki ziarah karya kehidupan kita. Mari kita awali proses perenungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena pagi ini kami kembali Engkau sapa dengan kebenaran firman. Kala kami akan mempersiapkan diri kami untuk memasuki setiap karya dan pelayanan keseharian kami. Kiranya firman-Mu ini yang akan senantiasa mengingatkan serta menguatkan akan seluruh pengharapan kami untuk tetap berfokus di dalam kehendak kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memulai proses perenungan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan di kesempatan pagi ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 19. Kita persiapkan Alkitab kita dan bacaan kita 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 19. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini di kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada kesempatan pagi ini adalah rasa cukup dan hidup kekal. Dalam hidup sehari-hari, sebuah pertanyaan yang akan kita renungkan bersama, seringkah kita merasa tidak puas dan tidak cukup dengan apa yang kita miliki? Sederhana, saudara-saudara yang terkasih, ketika dalam kondisi sangat lapar,
Apakah kita memilih untuk makan kenyang atau makan sekenyang-kenyangnya? Dua diksi tersebut, makan kenyang dan makan sekenyang-kenyangnya, memiliki pemaknaan yang berbeda. Kalau makan kenyang berarti kita makan secukupnya tanpa berlebihan. Tetapi makan sekenyang-kenyangnya, kita mengambil porsi sebanyak mungkin, apalagi jika menu yang tersedia adalah favorit atau kesukaan kita, itu akan mendorong kita untuk mengambil sebanyak-banyaknya, dan dampaknya daya tampung perut kita sudah tidak cukup dan makanan itu pun akhirnya terbuang percuma. Bukankah sikap atau pola semacam ini menunjukkan bahwa kita menjadi manusia yang cenderung tidak puas atau tidak cukup dengan apa yang ada? Juga dalam setiap hal yang lain. Mungkin kita ketika ada aji mumpung atau ada sesuatu yang memang menjadi favorit kita dan itu kesempatannya langka, kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin, berusaha untuk mengambil sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan akan daya tampung yang kita miliki, supaya apa yang kita ambil atau yang kita terima itu bukan hanya mencukupkan, tetapi berlebihan yang berakibat sisanya menjadi terbuang percuma begitu saja. Sehingga di sini sesuai negasi, apa yang menjadi rasa cukup dalam kehidupan kita menjadi sebuah sikap yang penting untuk benar-benar kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Karena rasa cukup akan menolong kita untuk menghargai setiap hal yang ada di sekitar kita dan mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sobat GKI yang terkasih, surat Paulus kepada Timotius ini menjadi sebuah penyadar akan pentingnya makna hidup cukup bagi para murid Kristus. Kata cukupkanlah dalam perikop ini di dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata autarkeia, yang berarti kecukupan seseorang dalam apa yang diperlukannya di kehidupannya sehari-hari. Kecukupan itu bukan sikap pasif menerima status quo, tapi sebuah keyakinan positif bahwa Allah telah dan senantiasa mencukupkan segala keperluan dalam kehidupan umatnya, dan dampaknya adalah kita memiliki sebuah sikap bebas dari setiap keinginan yang tidak kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dari sini saudara-saudara, 1 Timotius 6 ayat 6 menjadi sangat jelas bahwa orang yang mencukupkan dirinya dengan apa yang diberikan Allah seturut kehendaknya secara spiritual maupun jasmani, senantiasa merasa cukup dengan setiap hal yang dihadirkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Paulus sendiri pun juga menegaskannya di ayat 7 dan 8, bahwa Paulus yakin, jika seseorang sudah memperoleh sandang, pangan, dan tempat tinggal, berarti sudah selayaknya ia merasa cukup atau merasa puas, dan karenanya ia diajak atau dipanggil untuk senantiasa hidup bersyukur atas apa yang ia peroleh dan miliki dalam kehidupannya. Namun saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, spiritualitas hidup cukup bukanlah tanpa godaan. Paulus dalam suratnya kepada Timotius ini pun juga menyadari akan hal itu yang bisa jadi terjadi di dalam kehidupan setiap pengikut Kristus. Godaan terbesar adalah memusatkan diri hanya pada kekayaan material saja, atau dalam surat ini saudara-saudara, Paulus menggunakan istilah cinta akan uang. Dan godaan itu bisa menyeret setiap pengikut Kristus terjatuh pada nafsu belaka, dan juga terjatuh pada sebuah kejahatan yang berujung pada ketidakpuasan, ketamakan, damai sejahtera yang hilang, dan berbagai hal dampak negatif lainnya yang dapat membuat seseorang hanya berfokus
kepada cinta uang itu dan pada akhirnya meninggalkan Kristus. Tentu itu sebuah hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga apa yang menjadi peringatan atau penyadaran yang diberikan oleh Paulus ini, saudara-saudara yang terkasih, terus mengajak kita semua untuk mengingat bahwa cukup menjadi sebuah kata yang bukan hanya sekedar kata, tetapi cukup menjadi sebuah kesediaan kita untuk menerima setiap hal dalam kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam berkat cinta kasih-Nya untuk menjadi sebuah topangan dalam kehidupan kita, serta mencukupkan setiap hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sobat GKI yang terkasih, agar seorang manusia mampu menahan dirinya dari godaan cinta akan uang dan juga merasa tidak cukup dalam dirinya, Paulus menasehatkan kepada kita semua untuk selalu hidup berfokus kepada Allah dalam menghadirkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupannya di dunia ini. Artinya, dengan tegas dan dengan sadar, seorang pengikut Kristus dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk memilih dan memutuskan hidup yang berserah kepada Allah serta mensyukuri apa yang Allah anugerahkan di dalam setiap kehidupan pengikut Kristus yang akan menolong para pengikut Kristus untuk selalu merasa cukup dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Pilihan dan keputusan ini, para sobat GKI yang terkasih, tentu menjadi pilihan dan keputusan kita secara pribadi dalam kehidupan kita masing-masing. Namun ketika kita berani untuk mengambil dan memilih keputusan merasa cukup dengan setiap hal yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, mampu menolong kita untuk sadar dan kita terus menyadari kita itu butuh kekuatan Tuhan untuk terus memperjuangkan serta melatih spiritualitas cukup dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan hidup cukup akan mendorong kita untuk senantiasa mewujudkan nilai-nilai kasih Kristus, yaitu kebaikan, keadilan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan dengan tulus serta konsisten di sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Dengan spiritualitas hidup cukup membuat kita selalu merasakan bagaimana kebaikan Tuhan melingkupi kita dan membuat kita berbahagia menjalani hidup kita dengan apa yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengingat formulasi doa Bapa kami, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di sana pun Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid di masa itu, juga kita sebagai para murid di masa kini. Kita diajak untuk memohon, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus tidak mengajarkan, mintalah kepada Bapa makanan yang sebanyak-banyaknya, tetapi yang secukupnya. Yang berarti di sana juga kita diajak untuk tetap bersyukur, berserah, dan bergantung pada kekuatan kasih Allah. Karena Allah Sang Bapa lah yang akan senantiasa menolong dan menyertai kehidupan kita. Dan ialah yang sanggup mencukupkan setiap hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapkah kita untuk memiliki dan menghidupi spiritualitas cukup dalam kehidupan kita sehari-hari? Selamat memilih dan selamat memutuskan. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan yang akan senantiasa menolong dan memimpin langkah kehidupan dan setiap keputusan yang kita ambil di kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur karena kami telah Engkau ingatkan kembali akan arti rasa cukup dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur
Karena di sanalah ya Tuhan, kami selalu memiliki kesempatan untuk melihat bagaimana kebaikan kasih-Mu mengalir dengan setia dalam hidup kami sehari-hari. Oleh karena itu, tolonglah kami dengan kekuatan-Mu, supaya kami bersungguh-sungguh dalam menghidupi rasa cukup itu di setiap aspek kehidupan kami. Supaya kami dapat terus belajar arti berserah di dalam Engkau dan arti kami senantiasa bergantung dalam cinta kasih-Mu. Karena kami tahu Engkaulah sumber kehidupan dan pengharapan dalam seluruh bagian hidup kami. Dan Engkaulah satu-satunya Tuhan yang mampu mencukupkan setiap hal yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh karya, pelayanan, juga rutinitas kehidupan kami pada hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berserah dan kami memohon kekuatan-Mu mengalir dalam diri kami. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong kehidupan kita.